Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menyapa ya teman-teman kita ya Bapak Ibu pensiunan ya. Di mana yang pertama adalah saya informasikan dulu ya, saya buka aplikasi Taspen Online Service ya. Bagi Bapak Ibu pensiunan yang tidak punya akun di Taspen Online Service, itu sampai tanggal 16 Juni 2026 belum ada informasi lagi ya di aplikasi Taspen Online Service. Jadi di situ belum muncul rincian gaji untuk nanti tanggal 1 Juli 2026. Jadi belum muncul informasinya untuk gaji yang Juli 2026 di aplikasi Taspen Online Service ya. Jadi itu informasi pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua ini untuk yang rapelan ya, untuk kalau masih ada yang berkomentar tentang kenaikan gaji dan rapelan, kalau Bapak Ibu pensiunan menonton konten atau video, misalnya ada Bapak Presiden atau Bapak Menteri Keuangan gitu, bicara tentang kenaikan gaji, bicara tentang rapelan yang akan cair pada tanggal sekian itu mungkin hampir bisa dipastikan itu video editan atau video AI ya. Di mana mungkin kita perlu ingatkan kembali ya itu bahwa mengenai rapelan ini gitu. Jadi Bapak Ibu pensiunan yang belum tahu ya tentang rapelan ya, kita selalu mengingatkan bersama-sama bahwa rapelan itu ada apabila ada kenaikan gaji ya. Itu pun tergantung dari bunyi dari peraturan pemerintah ya PP tentang kenaikan gaji tersebut begitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya lagi ya, mungkin supaya diberikan contoh ya, supaya lebih agak sedikit lebih jelas. Misalnya di bulan sekarang kan bulan Juni tanggal 16 gitu, misalnya gitu keluar peraturan pemerintah ya PP gitu untuk ada kenaikan gaji misalnya gitu ya di tahun 2026 begitu, di mana di dalam peraturan pemerintah tersebut misalnya gitu disebutkan bahwa kenaikan gaji itu mulai Januari 2026. Nah, itu kan berarti gaji Januari Juni 2026 kan masih menggunakan gaji yang lama begitu. Nah, misalnya pada 1 Juli 2026 itu baru kita mendapatkan gaji yang baru. Ini semuanya misal ya gitu karena memang belum ada gitu. Nah, itu berarti gaji yang lama gitu dari Januari sampai Juni 2026 itu selisihnya terhadap gaji baru itulah rapelannya, dan rapelannya itu selama 6 bulan gitu. Jadi selisih gaji baru dengan gaji lama itu dikalikan 6 itu apabila tidak ada PP baru kenaikan gaji yang muncul bulan Juni 2026 dan kenaikan gajinya itu di PP tersebut mulai Januari 2026 dan gaji barunya mulai Juli 2026 itu baru ada rapelan. Nah, maksud saya seandainya pun ada kenaikan gaji, katakanlah ada PP nih, ada PP pemerintah kenaikan gaji pada bulan Juni ini ya, 16 Juni 2026. Nah, dalam PP tersebut itu dikatakan bahwa kenaikan gaji mulai Juli 2026 dan nanti Juli 2026 itu sudah gaji baru. Itu berarti kita juga nggak dapat rapelan gitu. Jadi intinya kalaupun ada kenaikan gaji gitu, kalau bunyinya peraturan pemerintah seperti itu tidak ada rapelan, apalagi kalau tidak ada kenaikan gaji sudah pasti tidak ada rapelan gitu. Jadi ketika bicara rapelan gitu kita harus tahu dulu ada kenaikan gaji atau tidak begitu. Dan itu kalaupun ada kenaikan gaji juga tidak menjamin atau tidak selalu harus ada rapelannya. Kalau kasusnya saya bilang tadi gitu. Jadi PP-nya keluar sekarang, lalu kenaikannya ditetapkan bulan Juli dan bulan Juli udah dapat gaji yang baru kan berarti nggak ada rapelan seperti itu ya.
Jadi bagi Bapak Ibu pensiunan ya yang sering mendengar atau melihat konten-konten tentang rapelan yang akan cair pada tanggal sekian gitu. Jadi rapelan tersebut harus ada kenaikan gaji dulu dan kenaikan gaji dulu itu gimana kenaikan gaji itu harus ada payung hukumnya gitu. Nah, payung hukumnya itu peraturan pemerintah gitu, di mana peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji pensiun kan yang terakhir itu PP nomor 8 tahun 2024 ya. Itu yang terakhir kita pensiunan mengalami kenaikan gaji. Dan sampai saat ini itu belum ada lagi peraturan pemerintah ya yang tentang kenaikan gaji. Jadi bagi Bapak Ibu pensiunan yang katakanlah untuk mendapat informasi atau berita tentang kenaikan gaji atau rapelan itu perlu diteliti dulu begitu ya. Apakah berita tersebut benar atau tidak begitu seperti itu. Itu tentang rapelan dan kenaikan gaji ya itu. Nah, sedangkan untuk bantuan kalau dapat informasi bantuan dana hibah untuk pensiunan sekali lagi ya Bapak Ibu pensiunan kita perlu hati-hati gitu ya. Takutnya itu hanya berupa penipuan karena sudah ada ya yang komentar di sini yang sudah ada yang tertipu ya dengan dana isu seperti itu gitu ya dan beberapa teman kita juga sudah mengingatkan gitu ya bahwa dana hibah pensiunan itu bohong dan takutnya itu memang penipuan begitu. Jadi di sini yang perlu kita tekankan adalah kehati-hatian kita gitu ya ketika menerima informasi kalau ada berita atau informasi kita dapat dana hibah bantuan untuk pensiunan ya. Teman-teman kita juga sudah mengingatkan itu. Nah, lalu ada pertanyaannya mengenai pemberian SPTB ya karena juga mungkin ya yang penjelasan saya kemarin juga memang kurang kurang detail atau kurang jelas atau kurang pas gitu ya. Kebetulan memang ada yang bertanya lagi nih ya dari Bapak Ahmad Yani ini terima kasih banget nih ya Bapak Ahmad Yani ya. Jadi Bapak Ahmad Yani ini duda PNS ya. Jadi duda PNS yang berusia 67 tahun gitu ya. Kok nggak ada pemberitahuan ya untuk apakah wajib mengisi SPTB? Ya, emang pertanyaan pertama adalah apakah wajib begitu. Nah, kalau saya berpatokan memang di apa ya, yang bahwa yang wajib mengisi SPTB itu penerima pensiunan janda atau duda yang cuma batasannya usia gitu ya. Ini memang saya di sini mungkin kurang teliti ketika uh, mengenai definisi daripada penerima pensiunan janda atau duda ini ya. Karena ini informasi dari Bapak Ahmad Yani ya, memang saya sempat juga tuh menginformasikan ke Bapak Ahmad Yani kalau memang mau bertanya lebih detail Pak, itu bisa juga hubungi Taspen call center ya, karena Bapak Ahmad Yani kan PNS gitu, jadi ke Taspen call center gitu ya di 1500919 gitu ya. Namun informasi dari Bapak Ahmad Yani ini ya di komentar ini, terima kasih Bapak Ahmad Yani sekali lagi. Surat SPTB atau surat pengesahan tanda bukti diri ini ya, itu menurut Bapak Ahmad ini komentarnya saya bacakan ya, lebih jelas. SPTB surat pengesahan tanda bukti itu khusus untuk janda pensiunan suaminya dulu PNS, duda istrinya dulu PNS gitu ya. Jadi maksudnya pengertian daripada penerima pensiunan janda atau duda itu ya, itu adalah seseorang yang bukan PNS begitu ya, janda misalnya itu bukan PNS, itu suaminya PNS dan meninggal gitu sehingga dia jadi janda kan gitu. Jadi janda yang bukan PNS gitu dan suaminya itu mantan suaminya ya almarhum suaminya itu dulu PNS gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan penerima pensiunan janda gitu. Sedangkan untuk penerima pensiunan duda itu duda ya, artinya duda yang bukan PNS tapi dulu mantan almarhum istrinya dulu PNS gitu. Jadi duda yang bukan PNS di mana istrinya dulu PNS gitu. Itu yang dimaksud dengan penerima pensiunan duda gitu. Nah, itu jadi memang konsepnya ini ya, artinya konsep dari penerima pensiunan janda duda itu memang perlu
ini sudah dijelaskan ya oleh komentar Bapak Ahmad Yani. Terima kasih nih Bapak Ahmad Yani ya. Itu jadi janda pensiunan suaminya dulu PNS. Ini jadinya janda pensiun, janda bukan PNS ya. Tapi pensiunan dulu, suaminya dulu PNS. Duda istrinya dulu PNS. Nah kebetulan ini punya cerita nih Bapak Ahmad Yani nih. Itu dapat belangko dari bank masing-masing. Kalau Taspen setahun sekali ya, kalau Asabri 6 bulan sekali. Ini menurut Bapak Ahmad Yani ya, bukan menurut saya. Temanku, artinya teman Ahmad Yani, janda ya, baru 10 hari yang lalu ya dapat info dari bank setempat. Jadi sudah diserahkan tadi pagi ke bank yang bersangkutan. Ada dua saksi mengetahui kepala desa atau lurah gitu ya. Jadi ada temannya Bapak Ahmad Yani ini ya, janda itu baru 10 hari yang lalu tuh dapat info dari bank setempat dan ini suruh mengisi belangko itu ya yang diserahkan tadi pagi ke bank yang bersangkutan. Lalu ada saksinya yaitu kepala desa atau lurah. Intinya katanya Bapak tidak menikah lagi begitu. Jadi janda ya yang bukan PNS dari suaminya yang almarhum dulu PNS ya dan tidak menikah lagi, atau duda ya yang bukan PNS istrinya dulu PNS gitu dan tidak menikah lagi, lalu baru itu ke batasan usia gitu, di mana batasan usia pensiunan penerima pensiunan dudanya itu berumur 69 tahun ke bawah gitu. Jadi kalau 70 tahun pun tidak wajib di sini. Sedangkan untuk penerima pensiunan janda itu berusia 63 tahun ke bawah begitu. Jadi itu ya, jadi penjelasan lebih detail ya, kalau kemarin saya kurang jelas mohon maaf begitu ya. Ini sudah dijelaskan ya, sudah dapat masukan dari Bapak Ahmad Yani. Itu pun mengenai konsep ini juga saya udah telepon lagi Pak Ahmad Yani ya tadi ke Taspen Call Center. Memang benar yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Yani ini ya. Jadi menurut operator itu memang pengertiannya yaitu penerima pensiunan janda yang suaminya dulu PNS, duda yang istrinya dulu PNS begitu. Ya itu, terima kasih sekali lagi untuk yang meluruskan keterangannya mengenai pengisian SPTB. Itu baru usia gitu. Itu mengenai pengisian SPTB ya. Sedangkan kalau dari Bapak Suryo niat nih pensiunan TNI Polri ya, kalau menurut beliau begitu, kalau pensiunan dari Asabri ini pengisi untuk SPTB itu dilaksanakan setiap bulan Juli ya, melakukan autentikasi atau lapor SPTB. Sedangkan kalau autentikasi wajib atau absensi, kalau untuk Asabri itu ya, PT Asabri itu setiap tanggal 1 wajib autentikasi foto wajah. Maksudnya ini absen ya, itu dimulai setiap tanggal 1 ini. Informasi dari Bapak Suryo ya ini gitu, yang untuk pensiunan TNI Polri. Jadi kalau ada pertanyaan yang lebih detail juga saya jujur tidak tahu ya, mungkin bisa hubungi Asabri call center-nya begitu ya. Saya kurang tahu kalau nomor untuk Asabri call center ya, kalau Aspen call center itu ya, karena saya pensiunan PNS itu di 1500919 atau 1500919 itu Taspen call center kalau Bapak Ibu pensiunan ingin bertanya yang lebih detail lagi ya, atau ada kasus-kasus yang lebih detail lagi begitu ya. Itu terima kasih. Sedangkan seperti biasa ya, ini di video saya yang terakhir yang memperkenalkan diri sudah 616 orang ya Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri. Sedangkan terakhir ya yang memperkenalkan diri tadi yang sebelum saya bacakan di video saya sebelumnya, yaitu yang pertama ini Bapak Muhammad Fauzi, itu dari Jembrana Bali ya, ini pensiunan guru tahun 2017. Ibu Sugianti itu dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ya, itu pensiunan PNS tahun 2020 jadi pensiunan dari kantor kecamatan Wonoayu ya, Wonoayu Sidoarjo ini ya. Sedangkan untuk selanjutnya adalah yang memperkenalkan diri Bapak Sumaji Wonotirto, itu dari Kebumen, Jawa Tengah, pensiunan tahun 2019 ya.
Nah, selanjutnya kalau menurut provinsi dan kota atau kabupaten ya, untuk yang Jawa Barat ini ya, yang untuk yang terakhir ini ya, untuk yang Provinsi Jawa Barat yang karena yang sebelum-sebelumnya ya saya bacakan, yang pertama itu yang bertempat tinggal di Sumedang ya. Ini Sumedang ada 6 orang ya dari Jawa Barat, yaitu ya Bapak Ibu yang memperkenalkan diri dari Sumedang, Bapak Adang Sumantri itu pensiunan 2015, Bapak Agus Komar, Bapak Yedi Kurniadi, Ibu Ratni, ya itu Sumedang Situraja, lalu Bapak Edi Effendi ya, Bapak Edi Effendi SPD, ini Sumedang Selatan ya, itu pensiun tanggal 5 Juli 2012, Ibu Asih Rosia dari Sumedang Cibugel ya, itu pensiunan guru tahun 2022, Bapak Abu Mukti ya, itu mau beda itu yang dari Sumedang ya. Sedangkan untuk yang dari Tasikmalaya ini ada 7 ya. Itu dari Tasikmalaya ya yang bertanggung mandiri Bapak Abu Mukti ya dari Tasikmalaya. Selanjutnya yang memperkenalkan diri ada akun Desta Londi itu memperkenalkan diri Bapak Anwar itu pensiun Maret 2020, Ibu Iis Waryati pensiun 2019, Ibu Yati Herniati, lalu ada akun Yuyun Sri Yuntini memperkenalkan diri Bapak Totong Sarbandi ya, ini Tasikmalaya, itu pensiunan tahun 1995 dari Depdikbud Cianjur ya. Selanjutnya ada akun Naleguk Unsil ya, Tasikmalaya, Bapak juga Pratama, Tasikmalaya itu yang dari Tasikmalaya. Sedangkan yang satu orang dari Padalarang ya, Jawa Barat itu memperkenalkan diri Bapak Engkos Sutarya ya, itu jadi itu semua ya yang saya bacakan dari Jawa Barat sudah selesai saya bacakan semua ya, sudah saya sapa. Untuk yang video selanjutnya nanti akan saya sapa teman-teman kita dari Bapak Ibu pensiunan dari Provinsi Jawa Tengah ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.